Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-temanku semuanya. Kali ini aku mau berbagi ya, tapi santai-santai aja. Ya namanya mama gitu loh. Nggak mau yang serius-serius pusing. Oke, mau cerita apa kita? Cerita jadi dosen. Jadi dosen itu kalau menurutku enaknya waktunya lebih fleksibel. Jadi kita sambil berkeluarga, itu keluarga bisa kepegang. Insya Allah begitu. Apalagi? Insya Allah ilmunya nambah. Kalau aku ilmunya nambah sih yang dikasih sama dosen-dosenku. Tapi yang nempel di kepalaku ya tinggal sesuai kemampuanku lah. Terus apa lagi ya? Ini ngobrol-ngobrol nih. Ada urusan satu, urusan lain di mobil, dimanfaatkan lah sekarang ya. Sementara aku juga tidak suka bikin video, cerita-cerita. Udah capek sebenarnya. Tapi aku coba ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku sendiri ngelihat aku sendiri udah tua, gak pede banget ya di videoin kemudian diupload gitu. Tapi aku coba ya, sok-sok ikutan anak-anak muda gitu. Apa ya, mau cerita waktunya fleksibel, bisa handle keluarga, bisa disambil bisnis, bisa disambil kita hidup bersosial. Walaupun sebenarnya pekerjaan dosen itu sangat-sangat berat. Itu pekerjaan yang memakan konsentrasi tinggi. Harus belajar terus. Dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan juga gitu. Selain dia juga harus sekolah dan fasilitas sekolah itu banyak sekali. Nggak usah khawatir. Dan bonusnya dapat gelar lah. Ilmu, kita bisa berbagi ilmu institusi. Lagi sekarang sistemnya di Dikti, pendidikan tinggi, pendidikan riset dan pendidikan tinggi, Kemenristek Dikti, aduh maaf. Sistemnya udah jauh lah lebih canggih daripada saya dulu. Sama-sama aku mulai pekerjaan sebagai dosen 94 itu yang namanya dapat hibah riset 10 juta itu udah lumayan lah. Kalau sekarang kan karena sudah dokter hibah risetnya tuh banyak. Hanya ya kalau nggak ada staff yang kemampuan kita jauh terbatas. Sebenarnya ide kita banyak sekali, tapi karena pekerjaan rutin kita juga banyak, jadi ide-ide itu ya sementara ditaruh di bank. Nanti dibuka sedikit-sedikit, dikerjakan, begitu ada waktu. Jadi kemana-mana bawa laptop, bawa buku, bawa gadget. Kalau lagi rajin dikerjain, kalau lagi males ya tidur aja, merem sambil pikir gitu. Enaknya apa lagi ya? Ayo apa menurut Anda? Gajinya lumayan. Menurut aku gajinya menarik. Aku nggak tahu. Aku setiap bekerja tidak pernah berpikir gaji. Karena bagi aku menjadi dosen, menjadi PNS, tapi aku bukan PNS ya. Aku dulu bersumpah untuk tidak menjadi PNS. Itu sampai mana ceritanya ya? Menjadi dosen itu menurutku gajinya lumayan. Oh ya, silakan masuk. Saya tidak pernah berpikir mengenai gaji itu awalnya. Jadi sebagai dosen, sebagai PNS itu bagi saya pengabdian, bagi saya mencari uang ya dengan berdagang. Karena
basicku basic orang berdagang. Jadi ini dunia yang berbeda walaupun sebenarnya juga saling berkait gitu. Oke, Anda boleh bertanya apa nanti ditulis di situ. Aku nggak mau membuli ya di sini, nggak baik. Kalau mau kasih saran boleh, tapi tidak dikasih lah sarannya. Oh gelap, mau parkir. Aku pengen cerita menjadi dosen di kedokteran, sedangkan aku bukan dokter. Jadi aku banyak pengalaman sebagai pasien. Tentunya dokter tidak ada yang mau jadi pasien, meskipun pasien sebagian mau jadi dokter. Dari situ saya punya banyak gambaran, sehingga dalam berkomunikasi dengan mahasiswa saya bisa menyampaikan hal-hal yang dari sudut pandang pasien maupun keluarga pasien, dan itu untuk menambah mahasiswa menjadi dokternya nanti lebih berkualitas begitu. Apalagi untuk dosen di kedokteran itu tidak hanya mengajar atau mengampu, tetapi juga ada tutorial, ada skills lab atau keterampilan medik. Untuk tutorial itu kelas-kelas kecil dibuat, studentnya sekitar 8 sampai 10, lalu diberi skenario klinis, misalnya sekarang sedang blok hematologi yang berjalan, itu di sana diberi skenario antara lain tentang talasemia begitu. Nah, mahasiswa disuruh membahas tentang talasemia melalui 2 step 1 dan step 3. Step 1 itu menetapkan SASBE ya, atau sasaran belajar atau objective learning. Sebelum dicapai sasaran belajar itu, maka pertama-tama yang dilakukan student adalah membuat kata sulit untuk dijawab, kemudian buat pertanyaan masalah. Nah, itulah yang akan dituju atau menjadi sasaran belajar, sehingga sasaran belajar itu harus berbasis pada atau berdasar pada pertanyaan yang dibuat. Nah, tugas tutor itu mengarahkan supaya sasaran belajar yang dibuat oleh mahasiswa itu tidak menyimpang atau tidak bergeser dari sasaran belajar yang ditetapkan untuk blok tersebut di skenario tersebut. Satu blok itu bisa 2 skenario, 3 skenario, mungkin juga 4 ya, kalau waktunya cukup. Nah, jadi tugas tutor adalah memancing sehingga mahasiswa dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan dan dapat melakukan hipotesis serta menetapkan sasaran belajarnya. Di situ mahasiswa belajar selain di bidangnya juga belajar leadership, belajar menyampaikan argumentasinya, belajar menghargai apapun yang terjadi dalam forum tutorial tersebut, dan termasuk belajar menulis ya gitu, sehingga mahasiswa diharapkan sudah lebih integratif belajarnya. Nah, itu salah satu pekerjaan selain tadi ngajar atau sebagai pengampu. Juga kalau saya, karena basic saya kemis ya, jadi saya mengajar biokimia kedokteran, ada praktikumnya begitu. Jadi praktikum biokimia, contohnya antara lain bagaimana membuktikan bahwa suatu
lipida mengandung ikatan tak jenuh atau ikatan jenuh, ikatan rangkap dua atau ikatan tunggal, misalnya seperti itu. Juga untuk membuktikan bagaimana enzim bekerja dan lain-lain. Nah, sudah saya terangkan mengenai tutorial, praktikum, kemudian ada lagi skills lab atau keterampilan medik itu, contohnya mahasiswa mampu melakukan amnesis atau apa ya, kalau sehari-hari kalau kita ke dokter kan kita pasti selain dokter juga mengamati kita, begitu kita sudah tampak oleh dokter itu masuk ke ruang praktek dokter kan kita juga dilihat, itu namanya inspeksi. Lalu kita pastilah dipersilahkan duduk, kalau tidak ya kita yang ambil inisiatif, dok saya duduk ya gitu. Kemudian pasti dokter menanyakan apa keluhannya, apa bisa dibantu, seperti itu. Itu bagian-bagian dari anamnesa. Nah itu juga diberikan di dalam skills lab. Juga bagaimana untuk cuci tangan di dalam bedah misalnya, itu juga diajarkan di skills lab. Juga memeriksa apapun lah keluhan-keluhan pasien itu diajarkan semacam praktikum, tapi ini disebutnya keterampilan medik di skills lab. Karena aku bukan dokter, jadi aku tidak terlalu banyak masuk ke skills lab, bahkan bisa tidak sama sekali karena sudah mulai banyak dokter-dokter yang datang. Jadi kalau dulu sebelum ada kebijakan itu, kebijakan yang harus dokter itu, saya bisa memberikan skills lab mengenai bagaimana teknik wawancara, kemudian bagaimana cara cuci tangan untuk bedah, bagaimana memeriksa vital sign, bagaimana memeriksa rampelit, jadi kita melihat bintik-bintik merah kalau misalnya pasien mengalami keluhan demam berdarah gitu kan, ada bintik-bintik merah. Nah kita bisa lihat itu melalui namanya pelatihannya di skill lab rampelit. Dan saya lupa ya waktu itu, aku masih bisa bantu sebagai fasilitator waktu itu ya. Fasilitator itu yang mengatur, yang mengkonfirmasi instruktur skill lab itu apakah mereka bersedia di waktu yang sudah dijadwalkan untuk memberikan skills lab dan seterusnya. Tapi aku sekarang sudah nggak ambil pekerjaan itu ya, karena aku juga udah harus lebih banyak ke riset dan pengabdian masyarakat. Jadi aku selain mengampu tutorial, harus melakukan pekerjaan riset atau penelitian dan pengabdian masyarakat selain praktikum ya. Mungkin masih ada lagi bimbingan skripsi yang berbasis riset pada mahasiswa, juga sebagai dosen wali atau pembimbing akademik. Kemudian juga biasalah kalau ada mahasiswa ada keperluan kadang di non akademik juga masih menghubungi. Dan kayaknya itu ya pekerjaanku, pekerjaan dosen di kedokteran sebagai yang tidak dokter ya. Kelebihannya lagi ya mahasiswa jadi seperti teman. Terus apa lagi ya, jenjang akademiknya itu insya Allah lebih pasti ya. Jadi kalau istilah bahasa umum tuh jenjang karirnya begitu. Karirnya ada yang fungsional dan ada yang struktural. Jadi bisa double, fungsional sekaligus struktural, struktural sekaligus fungsional. Kalau aku ambil jalur fungsional saja. Ya aku harus lebih fokus pada anak-anakku masih kecil-kecil dan rumahku masih jauh dari kantor, dan menurut aku sementara lebih baik ambil posisi fungsional. Apalagi ya yang namanya pengajaran
riset dan pengabdian masyarakat itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi bagi aku ya disyukuri aja, dijalani aja, walaupun ini bukan satu mindsetku. Ya Allah sudah mentakdirkan aku di sini, aku tinggal jalani sampai titik dimana Allah berkehendak lain, dan aku menyiapkan segala-galanya. Yang penting aku tidak memulai satu masalah yang negatif. Aku tetap berusaha baik-baik saja dan mencintai mahasiswa, mencintai siapapun dengan tulus, dan saya membuktikan alhamdulillah Allah yang balas semuanya. Dan anak-anakku sampai sekarang alhamdulillah tanpa belajar sepertinya, jadi udah sekolahnya Axel rata-rata dan termasuk peringkat-peringkat yang tinggi gitu, serta baik-baik, dan saya harap ya mereka mendapatkan pendidikan yang semakin bagus. Demikian, dan harapan kita ya semuanya baik. Aku harus tutup dulu ya, nanti dilanjut lagi. Oke. Semoga bermanfaat. Silahkan berikan feedback, dan sekali lagi aku tidak pernah mau diberi feedback yang negatif kecuali di email yang baik-baik saja ya. Karena aku di sini mau santai-santai aja. Aku berbicaranya juga tidak terstruktur banget, tidak pakai perencanaan, ya ngalir aja karena aku mau santai-santai, tapi tetap bisa berbagi, terutama untuk perempuan sebagai ibu rumah tangga. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Sukses selalu. Semoga selalu disemangatkan, selesai semua masalah, bisa bekerja dengan baik, sehat walafiat. Dadah. Assalamualaikum.